Shalom semua teman-teman, Bible study kami semua, apa kabar? Wah, sudah mau liburan ini ya semuanya. Saya berdoa kita semua dukung pemerintah supaya kita mengurangi penyebaran daripada COVID yang terus bervarian, bahkan dari bangsa-bangsa negara lain masuk. Tapi kalau kita menghormati sesama, mengasihi sesama dengan 5M, semakin ketat, semakin was-was, semakin berjaga-jaga, pasti deh semua di mana kita berada aman di situ ya. Tuhan juga butuh hikmatnya dinyatakan di bumi melalui kita semua. Apa kabar semuanya? Anyway, kita akan mulai pengajaran ini supaya waktunya dapat digunakan dengan baik. Ibu Leni dari Surabaya, thank you Bu Leni. And kita akan belajar bagaimana menghadapi hidup di tengah-tengah semuanya keterbatasan di mana-mana. Bahkan liburan lebaran ini kan nggak boleh kemana-mana orang Jakarta loh. Basically no out and no in. Oke, so mari kita memeluk keterbatasan ini dengan sukacita because God has a big plan for you. Let's pray. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang setia, menjaga, memandang, memelihara, peduli dengan anak-anaknya di seantero planet bumi ini. Tidak ada satu dari anakmu, baik yang kenal engkau maupun belum, yang tidak ada dalam pandanganmu. Kami berterima kasih karena kau lihat kami semua ciptaanmu adalah biji matamu. Gak mungkin kami jauh dari matamu, dari pandangan, dari hatimu dan pikiranmu. Nah, buatlah hari ini agar setiap umatmu yang setia belajar ngalami engkau di tengah keterbatasan hidup selama lebih dari 15 bulan ini. Supaya kami melihat dan menjadi dan menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan korek Ibu Jane Carroll. Bagaimana kita memilih the joy of the Lord. Makanya Nehemia bisa berkata di Nehemia 8 ayat 11. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Nehemia 8 ayat 10. That the joy of the Lord is our strength. The joy itu from the Lord. Bukan dari hiburan begah di rumah, bosan di rumah, jalan-jalan keliling dunia, keliling Indonesia. Itu bukan the joy, itu happy-happy namanya. Nanti jadi kelompok happy-happyan nanti. Tapi pas pulang bored lagi. Tapi kalau the joy of the Lord itu beda. Sesuatu yang dari Tuhan asalnya, itu sifatnya kekal. Itu sifatnya powerful. Itu membawa kebangkitan di dalam batin kita. Nah, saya mau kembali masih di penderitaannya Ayub yang membuat dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda lagi di tengah-tengah masalah yang panjangnya tidak dapat ditentukan, dan ini masalah inisiatifnya Tuhan. Kapan berakhirnya Tuhan yang tahu. Bagaimana caranya ini selesai Tuhan yang tahu. Itu sama kayak itu loh di kitab Yesaya ya. Seperti dan kitab Amsal, oke. Seperti dan Yeremia, seperti ahli logam. Ahli logam itu kalau mau membentuk bejana atau perhiasan dari emas atau perak atau tembaga, it doesn't matter. Semua metal ini harus dimurnikan dulu. Dan kemudian cara pemurniannya masukin ke api. Berapa lama itu logam itu, mentah itu di dalam api? Ya tahu si ahli logamnya dong. Dia yang tahu butuh kelembutan, kelembekan seperti apa dan logam-logam yang tidak mulia harus keluar. Sehingga didapat cairan. Nanti dari cairan itu silver atau gold akan masuk ke cetakannya. Nah kemudian dalam masuk ke cetakannya untuk dibentuk menjadi apa yang dia mau, masuk api lagi. Oke, nah sama kayak bikin gelas glass, glass bottle, glass vase, vas kembang dari kaca. Itu semua kan mesti masuk api. Dan Anda lihat kacanya masih berapi-api semua, berbara tuh. Nah, kalau kita ngalami wabah atau global pandemic ini, lebih dari wabah ya, pandemi COVID-19 dengan segala varian yang masih beranak cucu dari India ini sekarang ini gelombangnya. Look,
Itu artinya apinya itu belum selesai, pemurniannya belum kelar. Jadi jangan tanya kapan kelar. Sudahlah, Anda belajar berserah. Nah, cara berserah yang Tuhan berikan adalah dengan namanya embracing the gift of limit. Saya ditanya sama jemaat saya, kok limit kok namanya gift? Bagaimana limit bisa gift? Bagaimana keterbatasan, keleluasaan kita merayakan liburan lebaran yang biasanya Pulau Dewata Bali itu sudah fully booked, domestic tourist maupun overseas tourist, semua resort-resort di dunia fully booked. Kota Jakarta paling enak buat saya yang udah lama nggak setir mobil ya karena disupirin. Wah, orang yang nggak bisa nyetir mobil di Jakarta akan bahagia. Kenapa? Karena kan nyetir, jalannya sepi semua. Kalau salah pun nggak apa-apa nyetirnya karena nggak ada yang ganggu. Jadi kalau salah nggak ada yang ketawain. Anyway, kenapa kok ada keterbatasan? Kok it is a gift? Nah, untuk Anda bisa dapat sukacita di tengah keterbatasan ini, you should embrace it as a gift. Peluk itu sebagai karunia dari Roh Kudus. Karunia dari Allah. Nah, di kehidupan Ayub, dia tuh sehebat-hebatnya, sesaleh-salehnya Ayub. Kalau Anda baca Ayub 3 sampai 30, pasal 30 Anda tahu. Ayub nggak kuat. Setelah 7 hari 7 malam ditemenin 3 temannya yang ikut meratap, ikut mengerang, ikut teriak, ikut nangis, ikut pakai abu. Tapi tidak pernah marah-marahin Tuhan, gak pernah ngutuk Tuhan. Mereka turut penderitanya Ayub masuk ke ketiga temannya. Makanya 7 hari 7 malam bisa gak ngomong. Saya mesti tes, saya tanya Tuhan, kayaknya gue 7 menit aja suruh diem gak tahan loh. Apalagi 7 hari 7 malam gak ngomong di depan musibah yang mengerikan. Kan muka Ayub kan udah kayak Yesus sekali ya, di kayu salib setelah dicambukin gitu, copot semua. Itu korengnya digaruk pakai apa tuh tanah liat punya pecahan vas ya dari tanah liat, dikorek gitu sampai dia udah gak kerasa lagi. Sarap mati kali itu. Tapi ada yang masih hidup gatal atau nyerinya gak keruan. Sih, yang temennya bisa 7 hari 7 malam. Anda tahan gak 7 jam gak ngomong? Berat loh itu puasa tuh betul-betul tuh. Okay. Nah, tapi dengan di Ayub 3 dan berikutnya si Ayub tiba-tiba marah, jujur-jujuran dia sama Tuhan. Tahu gini gak usah lahir gue. Yeremia, di Yeremia pasal 1, Allah berkata, aku pilih kau sejak di kandungan ibumu. Aku akan bikin kamu nabi kelas nasional. Aku bawa kamu ke raja-raja. Kelasmu bukan rakyat, rajanya langsung. Kalau kamu takut, aku bikin kamu ditakuti raja itu. Tapi kalau engkau percaya aku, engkau akan masuk ke istana-istana, tempat pusat kepemimpinan, keputusan-keputusan negara dibuat. Supaya keputusan Tuhan yang terjadi. Anda mau tahu, Yeremia itu nggak punya pengikut. Yeremia itu nggak populer. Kan raja-raja yang diutus Tuhan kemana dia mesti pergi menyampaikan pesan Tuhan kan raja Israel. Israel kan dibagi 2, Israel utara dan selatan. Satu Samaria, satu Yehuda. Satu Samaria, satu Yerusalem. Ditolak, dianiaya, dipenjara, diikat, disiksa secara fisik. Kalau nggak keluar kitab ratapan. Jadi the gift of limit ada kalau Anda peluk, Anda akan dibuat Tuhan rendah hati. Orang itu kalau ngomong ya, makanya Anda tuh nggak bisa suatu perjalanan tuh nggak bisa diteoriin dan nggak bisa disimplify gitu loh. Oh kalau kamu ngalami ini gini aja, kamu gini aja. Aduh ilah sakit, melewatinya sakit. Saya turut berduka cita dengan jemaat kami yang hilang kerjaan, yang dipotong gajinya, yang mesti ikat pinggang, sudah nggak bisa lagi hidup dengan standar seperti biasa. Yang mesti rebudgeting. Semua yang di-plan 2-5 tahun yang lalu, cash flow-nya batal semuanya, disobek and bikin baru lagi. Dengan melihat kepahitan ini, kondisi yang pahit seperti ini. Anak yang biasa makannya es krimnya, pudingnya, sekarang nggak bisa. Makanya agar-agar ya Jalia ya. Okay? Agar-agar bening. Paling dikasih sirup aja satu tuh. Nggak pakai krim, nggak pakai fla, udahlah nggak ada gitu-gituan lah. Oke, sebagai orang tua itu miris ya. Masa gini aja aku nggak mampu. Anaknya kepingin makan ke fast food, nggak bisa, too expensive.
Nah, budget makan yang dulu buat 1 hari sekarang jadi seminggu. Karena orang tuanya dari double earner menjadi single earner. Udah gitu singlenya dipotong lagi. Berarti tinggal seperempat income-nya dibandingkan waktu berdua. So, kenapa sih kok ini kita tuh nggak bisa nasihatin gini, maksud saya kenapa saya bercerita begini? Kamu tuh mesti rendah hati. Kamu tuh harus rendah hati. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kerendahan hati itu nggak ada keharusan. Itu adalah bentuk attitude hati kita yang benar untuk bisa menerima anugerah Tuhan. Tapi untuk sampai ke sana is a journey. Itu proses perjalanan. Jangan diketok palu, kamu mesti rendah hati. Jangan ngomel. Tuhan tidak sakit hati dan tidak bingung, tidak stres, tidak tertuduh karena kita ngomel. Dia tahu kita terbatas. Manusia kan terbatas. 1 hari aja cuma dikasih 24 jam. Jadi 24 jam kepotong 8 jam buat tidur. Kalau tidur, kalau ngerumpi, kalau ngelayap, kalau browsing terus, ya kan jadi capek terus. Belum mau bangun, udah jam bangun pagi, udah kecapean. Doa juga nggak bisa. Berantakan schedule-nya. Karena nggak mau memeluk keterbatasan itu, bahwa kamu nggak bisa hidup nonstop. Tetap harus tidur, ada istirahat. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Ada waktu membangun, ada waktu meruntuhkan. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Kan nggak ada hidup di bumi yang kekal. Kekal tuh nanti sama Tuhan. Gitu loh. Nah, di sini kita pelajari bahwa sebetulnya waktu Anda memeluk keterbatasan ini, Anda itu lagi mengalami kehilangan paling berat. Karena apa yang Anda mau lakukan semua nggak bisa. Badan juga terbatas. Kekuatannya juga terbatas. Mesti pinjam kekuatan orang. Makanya Anda kalau nggak dibikin terbatas, Anda gengsi banget minta tolong. Aku juga, Anda kalau mau tahu orang egois, gue juga bisa beli, gue juga bisa pergi, emangnya lu aja. Itu orang yang tidak tahu batasan. Kalau tahu nggak mungkin ngomong begitu. Tapi akan berkata, next time, bisa sharing nggak pengalaman kamu itu gimana? Oh begitu ya, oh begitu ya. Wow, memang kekuatan orang beda-beda ya. Nah itu orang yang terima keterbatasannya. Akibatnya orang jadi senang berteman sama orang ini. Kenapa? Rendah hati. Jadi kalau nggak perlu keterbatasan, sombong, udah nggak ngerti apa-apa, nggak mampu juga nggak mau ngaku. Rasanya kompetisi terus, mau sama dengan orang lain. No, Ayub tuh orang number one, ya, terkaya, tersaleh. Kalau dulu di Petrus Kasiro dibilang mungkin sama kayak Bill Gates atau Warren Buffett gitu lah. Nah, kehilangan ini betul-betul menyedihkan. Betul-betul mendukakan. Ini kalian mesti tahu bahwa kesedihan ini harus diterima, harus dihadapi. Nah, dengan Anda menghadapi itu, Anda akan mengalami yang namanya I trust you Lord, aku percaya padamu. Aku surrender to you. Nah, seringkali kita gampang bernyanyi, aku berserah sampai air mata. Tapi Anda bisa nyanyi sampai pakai air mata, tapi nggak berarti Anda berserah. Kalau Anda peluk keterbatasan itu, Anda tuh basically berkata apa sebetulnya? Aku nggak sanggup Tuhan, tapi aku percaya padamu. Dan aku percaya Engkau membuat aku sanggup. Jadi kesanggupanku, kata Paulus di Filipi, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal aku dapat menanggungnya bersama Kristus yang menguatkan aku. Nah, ini Anda mesti lihat bahwa kedukaan itu membawa anugerah. Nah, anugerahnya apa? Anugerahnya kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan orang, di hadapan sesama. Nah, itu baru orang mau berkenalan sama Anda, mau bangun hubungan sama Anda. Anda nggak pernah sendirian lah kalau Anda tuh rendah hati. Tapi ini proses. Caranya rendah hati yang paling cepat adalah peluk keterbatasan Anda. So di sini saya tulis Ayub sadar dia bukan Tuhan, maka dia adalah
manusia terbatas, dia terima. Dia akibat terbatasan ini dia apa? Berduka, makanya dia meratap, dia nangis. Oke, makanya saya ajarin doa ratapan. Itu bukti kita udah gak sanggup. Nah, keterbatasan Ayub ini dia peluk. Jangan didinai, jangan disangka. Emang aku gak kuat. Jadi kalau Anda ketemu orang, Anda bilang, aku memang gak mampu loh. Aku lagi gak sanggup loh. Anda gak akan jadi orang kelas bawah, kelas bodoh, kelas miskin, kelas gak ada artinya. No. Anda menjadi manusia normal seperti Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya mau ingetin ya. Yesus tidak mati di kayu salib bikin kita menjadi Allah. Tapi mau membuat kita menjadi manusia, Kejadian 1 ayat 26, 27. Menjadi manusia yang serupa gambar rupa Allah. Nah, modelnya, bentuk wujud manusia serupa gambar rupa Allah itu namanya Yesus. Makanya dia mengundang kita berkata, follow me, ikut aku. Yohanes 21 dia berkata kepada Petrus, waktu muda kamu pergi kemana kau mau. Sekarang kau sudah tua, orang lain taruh ikat pinggang di pinggangmu dan membawa kamu ke tempat yang kamu gak mau. Setelah itu saya jam langsung. Kemudian dia berkata seperti ini. Kan dia mengatakan bagaimana Petrus akan mati nantinya kan. Kemudian Yesus ngomong apa? Sama kayak di Lukas 5. Follow me. Begitu Anda nyerahkan kehendakmu. Begitu Anda menyerahkan seluruh pikiranmu, emosimu yang sudah coba lo udah bingung dan tidak ada clarity. Nyerah deh ke Tuhan. Your will be done, not my will. Begitu Anda bisa berserah, Tuhan ambil kendali hidupmu. Jadi hidup Anda bukan tambah hancur. Kalau dikendalikan Tuhan ya tambah menang, tambah kuat. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan akan bekerja, makanya saya tulis, our human limitation ternyata a blessing in disguise. Jadi apa ya? Keterbatasan secara manusia, waktu Yesus menjadi manusia kan dia juga terbatas. Kalau dia gak mati dan bangkit dari mati, Roh Kudus gak bisa dibagi ke semua orang. Buat Yoel 2 gak akan terjadi. Di akhir zaman aku akan curahkan rohku pada semua manusia. Dan kita semua, laki-laki, perempuan, anak, orang tua, teruna, hamba perempuan, hamba laki, akan bernubuat, akan mendapat penglihatan, akan dapat mimpi. Dan mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Itu gak mungkin terjadi. Penginjilan gak akan sampai. Hari ini saya gak bisa nginjil kalau Yesus tidak menyerahkan badannya. Begitu badannya pecah, mati, keluarlah kepadamu, kuserahkan rohku. Kemudian rohnya Yesus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi kalau Anda mau ngalami kuasa Pentakosta sehari-hari, selalu peluk. Anda akan mengalami dalam hidupan dengan orang-orang di mana kayaknya Anda dibatasi. Dilarang ini, yang ini jangan, ini yang jangan. Jadi kalau Anda nggak ngerti konsep yang besarnya, Anda akan kepahitan. Kalau ngerti gambar konsep besarnya, Anda akan terima. Nah, keterbatasan itu untuk memampukan kuasa kebangkitan Tuhan memenuhi hidupmu. Makanya saya bilang it's a blessing in disguise. Ini berkat tersembunyi. Nah, oke. So kita lihat deh. Waktu itu saya bagikan Yohanes Pembaptis kan. Yohanes 3, 26-27. Yohanes Pembaptis. Ini orang yang sangat diberkati Tuhan. Di Matius 12 deh dikatakan bahwa Yesus bilang tidak ada di seluruh dunia nabi yang sebesar Yohanes Pembaptis. Dialah nabi terbesar. Jadi saya belajar di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu kalau kita mau jadi hamba Tuhan sukses. Nah, definisinya sukses itu apa? Definisinya sukses adalah orang yang menyelesaikan semua kehendak Allah. Nah, bukankah Yohanes Pembaptis ditanya sama orang-orang Farisi, kamu tuh siapa? Aku mesti kasih tahu sama orang yang ngutus kita. Kau Mesias. Kamu siapa? Kemudian Yohanes Pembaptis jawabannya apa? Aku bukan Mesias. Dia langsung kutip untuk apa dia lahir. Ada tertulis di Yesaya 40. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saya baca ini kagum loh. Ini orang kok tahu untuk apa di musim apa dia mesti lahir dan untuk kenapa dia lahir. Anda tahu kan lahirnya kan mamanya kan Zakaria papahnya dan mamanya Elizabeth. Papahnya mesti dibikin bisu loh.
untuk dia lahir. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu terbatas hanya untuk melakukan spesifik destiny, spesifik task, spesifik divine task. Apa itu? Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Semua gunung diratakan, semua lembah akan diisi, semua bukit-bukit akan disingkirkan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Begitu Mesias datang, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus berkata, Yohanes berkata kepada Yesus, aduh nggak layak aku membaptis kamu dengan kamu yang baptis aku. Oh, buka tali kasutmu aja aku nggak layak. Tapi Yesus berkata apa? Lakukan ini sesuai kehendak Allah. Jadi Yesus pun tahu batasan. Anda tahu nggak, Yesus tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Kebutuhan orang minta disembuhkan, nggak semuanya dilakukan. Yohanes 5 ayat 9 berkata, Yesus berkata begini, anak tidak bisa melakukan apapun kecuali anak melihat bapaknya lakukan. Jadi waktu Yesus jadi manusia serupa gambar rupa Allah, dia nggak bisa semena-mena. Dia embrace the gift of limit. Yesus pun peluk orang yang betul-betul memeluk karunia keterbatasan Yesus sendiri. Jadi saya melihat di sini, lihat ya pelayanan Yohanes Pembaptis. Begitu Yesus dibaptis selam, mulai ministry. Dia mulai ministry setelah dibaptis selam. Kemudian setelah dibaptis selam, 40 hari 40 malam puasa dipersiapkan sama Allah. Begitu dia lulus padang gurun, dipenuhi kuasa Roh Kudus, masuk bait Allah, dikasih gulungan Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, mengutus aku menyampaikan kabar baik. Hari ini sejarah manusia dimulai. Semua orang bengong. Wih, hebat. Kok beda cara menyampaikannya? Langsung di Markus, setan teriak-teriak di bait Allah. Langsung Yesus usir. Orang kaget. Orang kayak gini belum pernah lihat. Jadi dia pelayanan di 3,5 tahun terakhir itu bikin semua orang menganga. 30 tahun pertama gak kedengaran namanya dia. Oleh siapa juga dilupain. Lahir juga di kandang hewan di Bethlehem. Yang tahu cuman gembala yang dikasih tahu sama malaikat. Seluruh yang lain gak ada yang tahu. Oke. Herodes aja nggak tahu kecuali orang Majus datang. Dibawa orang Majus itu dikatakan oleh Herodes, kalau kamu ketemu kasih tahu aku ya, aku menyembah juga. Waktu orang Majus ketemu Yesus menyembah anak kecil maksimum 2 tahun. Karena orang Majus nggak balik kan ke Herodes. Herodes langsung membunuh semua anak laki Yahudi. 2 tahun ke bawah. Berarti 2 tahunan dong Yesus. Perjalanan waktu itu kan tidak ada naik pesawat atau kereta api kilat, nggak ada sama sekali. Naik onta, jadi lama perjalanannya. Kemudian Yusuf bawa anak ini ke Mesir, kemudian balik lagi ke Nazaret. So Anda lihat di sini bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis itu karena dia peluk keterbatasannya dia, dibatasin sama Tuhan. Aku bukan Mesias. Aku ini cuma suara di bersusul padang gurun mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau udah kelar ya udah aku kelar. Bayangin pelayanannya cuma itu toh. Tapi dia happy, dia konten. Karena dia melakukan kehendak Bapakku. Nah pada waktu Yesus mulai pelayanan, murid-muridnya kita lihat ya. Lalu mereka datang kepada Yohanes, ini muridnya Yohanes. Jadi Yohanes punya pengikut loh. Yesus juga punya pengikut. Nah pengikutnya Yohanes pindah ikut Yesus. Nah lihat pembicaraannya. Orang yang hormat limit. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi hilang dong muridnya Yohanes Pembaptis. Sudah melakukan sesuai kehendak Allah, tapi pengikut popularitasnya dia merosot. Dan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini jawaban ayat 27 ini luar biasa loh. Dia enggak, oh ya pada pindah ya? Aku gak ada pengikut lagi. Jadi di belakangku udah tinggal 3-4 orang nih. Enggak, dia gak panik. Dia malah berkata, gak mungkin dong orang itu bisa melakukan apa yang dia lakukan dari dirinya sendiri. Itu pasti dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi Yohanes Pembaptis ini mampu menerima limitnya dirinya. Dia peluk. Di Yohanes 3:30 dia ngomong kayak gini,
biar aku semakin berkurang. Biar Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Biar aku semakin kecil, Tuhan bertambah-tambah. Nah, kalau Anda bisa tahu panggilanmu tuh kayak apa sama Tuhan, you will be at peace. Anda bisa hidup penuh dengan damai sejahtera. Tenang, teduh, kalem, gak usah bingung, gak ada banding-bandingin sama orang lain. Pak, panggilanku melakukan bisnis Bapakku. Ya Yesus katakan itu. Di hari Paskah waktu dia hilang 3 hari 3 malam. Pas Maria ketemu, kamu di mana sih? Bikin aku bingung aja kamu. Tidakkah kau tahu ibu? Bisnisku melakukan pekerjaan Bapak. Nah, saya lihat di sini, Yohanes Pembaptis pada waktu dia setelah kehilangan pengikut dan kemudian dia mati dipenggal kepalanya. Waktu berita itu disampaikan Yesus, Yesus menyendiri di bukit, memproses emosinya. Baru dia pelayanan. Nah, waktu Yohanes Pembaptis itu mati, saya mau tanya sama kalian, apa sih yang namanya pelayan hamba Tuhan yang sukses? Kayak apa? Banyak pengikut, terkenal, tenar, seperti itu? Atau 100% melakukan kehendak Bapaknya dan puas, konten dengan itu? Karena Yohanes Pembaptis akhirnya diakui oleh Yesus, dialah nabi terbesar. Bukan nabi-nabi yang banyak yang nubuat itu. Yohanes Pembaptis. Itu dari mulut Yesus sendiri loh. Jadi kalau nggak punya pengikut besar tidak berarti Anda gagal. Karena Yohanes Pembaptis mati sendirian. Tapi dia selesaikan karena Bapaknya. Yesus. Apakah Yesus gagal? Bukankah waktu Yesus mulai pelayanan dengan tanda-tanda ajaib, pelayanannya tuh waduh kayak luar biasa ya. Di mana ada orang sakit, orang mati, kusta, pendarahan, di situ ada dia. Dan dia tergerak oleh belas kasihan. Orang 5.000 laki-laki nggak ada makanan, tergerak oleh belas kasihan. Dari situ di Matius 14 dia langsung menyendiri lagi. Selalu dia nempel sama Bapaknya. Solitude and silence. Solitude-nya bukan hanya lokasi aja, solitude di hati. Silence di hati. Sehingga dia bisa dekat dan mendengar suara Bapaknya jauh lebih jelas dibandingin suara orang. Untuk embrace limit, Anda mesti limit yourself untuk spend time more with God daripada dengan orang supaya populer. Oke, supaya nanti kalau Anda ketemu orang, Anda membawa hadirat Tuhan, ciptaan baru Anda ke orang lain, tidak membawa worry problemnya Anda. Jadi kecewanya Anda, marah Anda jangan dilemparin ke orang. Ingat ya, emosi bocor. Tapi Anda bawa kepada Tuhan. Sehingga Anda bawa ke orang lain hadirat Allah, kasihnya Tuhan. Nah, saya mau membagikan pada Anda semua ya, bahwa memeluk limit ini kayak Yesus ya. Udah 5.000-an itu laki-laki, belum istri, belum anak, belum pengasuh atau budaknya. Minimum itu yang dikasih makan bisa 20.000-an. Udah gitu ekstra 12 bakul kan. Semua puluhan ribu orang ngikutin Yesus. Anda tahu di Yohanes 6? Waktu dia ngajari, kalau kau gak makan minum darahku dan makan dagingku, kau gak layak loh masuk kerajaanku. Dan yang namanya murid, itu ternyata bukan 12 aja loh, banyak. Dan mereka berkata, perkataan itu keras, siapa yang tahan? Dan Yesus berkata, terlalu keras, dan mereka meninggalkan Yesus. Ini pelayanan yang sukses-sukses di pandangan Tuhan. Belum tentu pengikutnya banyak. Ini yang meninggalkan Yesus, yang hengkang dari Yesus ribuan. Karena gak kuat sama pengajaran dia. Tinggal yang 12. Kepada yang 12, Yohanes 6, Yesus berkata apa? Kamu gak mau pergi sekalian? Jadi seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan dan disebut Tuhan hambaku, itu belum tentu terkenal sama orang. Bahkan ditinggal orang, bukan banyak penggemar, bukan banyak fan berat, ya, malah mendapat tanggung jawab berat dari Tuhan untuk 100% hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, lihat, setelah tinggal 12, dari 12 ditanya lagi mau pergi nggak? Kemudian dia menderita di kayu salib karena dia harus jadi anak domba Allah yang ditebus untuk menebus dosa manusia, yang dibunuh untuk menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Dari 12 murid yang keliling dia, yang dia muridin, tinggal berapa orang di kayu salib?
Semuanya tinggalin dia, gak ada yang ngikutin dia. Jadi kalau pelayanan terkenal besar itu apakah sesuai kehendak Tuhan? Kalau Anda peluk ini pengajaran mengenai embracing your limit, being populer dengan orang, belum tentu populer dengan Tuhan. Nah, Yesus itu dia diperkenalkan sama Allah, ini loh my son in whom I'm well pleased. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Di gunung dipermuliakan, Matius 17. Dia intervensi lagi, kan dia ada Petrus, Yohanes, Yakobus, kemudian ada penglihatan Yesus bersama Musa dan Elia. Langsung Petrus bikin perencanaan, kita bikin 3 bait. Dan langsung Allah intervensi, pembicaraan-pembicaraan yang banyak itu dari si Petrus itu. Allah berkata, ini anakku kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Jangan banyak ngomong, kamu kalau lagi bersama Allah, diam untuk mendengar Tuhan. Kalau nggak mau dengar Tuhan, kan Anda nggak bisa ikut dia sama sekali. So, saya bawa pada Anda bahwa Ayub pun ditinggal semuanya. Anak 10 mati, ditinggal istri, teman-temannya pun akhirnya menghakimi dia. Tapi dia sendiri memilih untuk surrender to God, memeluk keterbatasan dia dan bawa semua itu ke Tuhan. So kalau Anda bisa memproses kedukaan karena kehilangan yang paling berat itu ya keterbatasan kita dalam hidup ini, maka rohanimu akan mengalami pendewasaan. Rohanimu akan mengalami pertumbuhan. Manusia barumu akan berkembang. Manusia lamanya akan ditanggalkan. Nah, proses memeluk kedukaan ini adalah proses yang membawa kita pada kehilangan. Kedukaan akibatnya merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita. Jadi kedukaan dan kehilangan ini harus dipeluk. Di musim COVID ini paling penting ini yang perlu Anda jalani. Supaya Anda rendah hati, nanti pada waktunya Yakobus 4 katakan, kamu akan ditinggikan. Nah, jangan meninggikan diri, malah kamu akan jatuh karena apa yang naik pasti turun. Tapi kalau apa yang rendah akan dinaikkan Tuhan. Bagian dari mengasuh ulang, ini namanya ini proses semuanya ini adalah turun dari tahta kita, bergabung dengan kerendahan hati seperti Yesus, seperti Yohanes Pembaptis adalah komponen yang merupakan esensial dari apa yang kau mesti alami untuk bisa bertumbuh dewasa rohani. Dan ini bagian yang kita benci sekali karena nggak bisa apa-apa, dibatasi total. Banyak orang nggak mau terima ini, banyak orang yang berontak sama Tuhan akhirnya. Dan sebetulnya jangan berontak, mestinya berduka aja karena kehilangan keleluasan, kebebasan itu. Tapi ini tidak dapat diganti. Ini adalah journey yang Tuhan bikin untuk spiritual maturity. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang lebih merendahkan hati kita kecuali kita memeluk keterbatasan kita. Nah, ini adalah bagian dari mengasuh ulang. Kalau mau jadi anak Allah yang di bumi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Akibat dari Anda peluk, Anda akan mengalami yang namanya pembentukan hati yang berintegritas. Jadi orang berkata, oh orangnya nggak integritas nih, penipu nih, bohong nih begini. Jangan dihakimi. Karena integritas itu proses. Diperolehnya dalam perjalanan rohani. Jadi climbing the ladder of integrity, menanjak anak tangga integritas. Di proses ini, jadi Anda tahu ya apa Ayub itu pay attention, oke. Kemudian yang tahap kedua ada 5 langkah ya. Bagaimana Ayub memeluk kedukaan dari kehilangan itu. Ada 5 step. 1, pay attention, memberi perhatian kepada Allah dan kepada dirinya. Yang kedua, menanti Tuhan di tengah-tengah kebingungan antara kondisi awal ke kondisi yang mengacaukan. Dan kalau bisa memeluk keterbatasan itu, Anda akan melahirkan yang baru setelah Anda terbentuk integritasnya. Ayub keluar dari masa penderitaannya ditransformasi, bukan? Karena di Ayub 38 Allah muncul dalam angin badai. Allah bertanya sama Ayub, kamu tuh ngomong apa aja sih mengenai aku? Apa kamu tahu aku, kenal aku? Siapa yang bikin laut? Siapa yang bikin Daniel? Kamu tahu semua. Kan gak kenal kamu siapa saya.
Nah, setelah dikonfrontasi itu, Ayub melalui pertemuan dengan Allah itu dia bertobat. Ya ampun, aku selama ini banyak ngomong mengenai Allah begini, firman-Nya begini, ternyata aku cuma dengar dari orang. Aku sendiri juga nggak pernah ngalami Tuhan ngomong langsung sama aku. Dia bertobat, insaf merendahkan diri. Nah, itu di ayat 42. So, dari penderitaan itu muncullah Ayub yang tertransformasi oleh tangan Tuhan. Bukan Ayub sendiri yang bikin. Dia dibikin nggak berdaya kok. Jadi penderitaan itu membuat kita surrender, berserah. Apa sih surrender itu? Trusting God. Apa sih percaya pada Tuhan? Allah yang pegang kendali, kita lepas kendali. Itu prosesnya memang tidak bisa alamiah. Mesti dibikin sama Tuhan. Nah, manusia pertama Adam mestinya kayak begitu aslinya. Sampai dia tidak bisa kuat menerima godaan iblis. So, Ayub menjadi seorang yang remuk hatinya, yang lemah lembut, yang kita sebut kalau bahasa Inggrisnya di bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini adanya di Musa, bilangan 12. Dia punya the fruit of meekness. Ada kuasa, ada pengenalan akan Tuhan, kayak Paulus gitu loh. Saya mau ucapkan lagi di 2 Korintus 12 ayat 8, 9, 10. Ini karena pelajaran dari Ayub ini saya ngerti banget. Paulus itu kan orang yang paling sangat, kalau ngomong pembunuh, ini dia pembunuh yang kaliber berkuasa dan maha benar, maha suci. Nah, Paulus itu berkata seperti ini, dia tuh mendapat penglihatan pewahyuan mengenai Allah yang dia tuh nggak bisa ngomong lagi sama sekali. Ya. Dan dia berkata seperti ini, aku tuh ya supaya nggak meninggikan diriku, maaf kita ke ayat 7, ayat 6 deh. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi ya, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diri, supaya jangan ada orang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, supaya aku jangan disanjung-sanjung kayak dewa gitu loh. Atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, supaya aku jangan meninggikan diri, garis bawah itu ayat 7-nya tuh. Karena penyataan-penyataan itu pewahyuan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku udah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur. Lihat teriakan dia teriak ini meratap ini. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia peluk keterbatasan dia. Dengan itu dia menerima kasih karunia Allah yang tidak ada batasnya. Di dalam siksaan, dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. So ini penderitaan karena Allah yang memulai. Tidak bisa dibatasi. Ini kalau panjang sekali namanya dark night of the soul. Okay. Jadi setelah menghadapi kenyataan akan kehilangan-kehilangan yang begitu banyak dan melewati masa penantian yang panjang yang gak keruan alup, Allah tuh berbicara kepada Ayub dalam badai dan 4 kali di Ayub 48 ya, 42. 4 kali Allah tuh memanggil Ayub, hambaku, hambaku Ayub, hambaku Ayub. Saya ulang-ulangin ini dengan Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 26, nah, mengenai hamba 5 talenta dan 2 talenta versus yang 1 talenta. Yang 5 dan 2 talenta, talenta itu uang ya, 5 talenta dan 2 talenta. Keduanya Allah berkata gini, baik sekali perbuatanmu, well done, good and faithful servant. Allah mengakui mereka good servant, faithful, ini kualitas karakternya dan ketaatannya, perbuatannya, mereka melakukan apa yang Allah hendaki. Jadi kita tuh baru menjadi hamba Tuhan yang berhasil kalau melakukan kehendak Allah. Modelnya siapa? Yohanes Pembaptis, Yesus. Bukan berapa popularitas kita, berapa follower kita, berapa tenarnya kita, nggak ada hubungan sama itu. Are you doing God's will? Untuk bisa peluklah karunia keterbatasan itu. So Ayub peluk semua itu. Makanya dia dipanggil hambaku.
Sekarang saya bisa dipanggil hamba Tuhan oleh Anda. Tapi apakah aku akan dipanggil hamba Tuhan oleh Tuhan sendiri? Nah, hari itu Matius 7 ayat 20-21 akan terjadi. Aku udah khotbah, aku udah ngusir setan, aku nubuat, aku sampaikan penglihatan yang kau berikan padaku. Terus Tuhan Yesus berkata, enyahlah kau, pembuat kejahatan. Aku nggak tahu siapa kamu. So Anda bisa pakai karunia Roh Kudus yang Allah berikan, tapi hidup semaumu sendiri, bukan sesuai kehendak Allah. Sehingga Anda nggak bisa ngomong kayak Yohanes Pembaptis, oh aku bukan Mesias, aku suara yang berseru-seru itu loh di padang gurun seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Bisa nggak Anda spesifik menggambarkan panggilan Tuhan bagi Anda yang Anda mesti selesaikan di bumi? Kalau Anda tahu, Anda peluk itu, kasih karunia Allah akan melimpah, memampukan Anda. Nah, Ayub bisa. Dan ada peningkatan dalam pengenalan Ayub kepada Tuhan. Semakin intim, semakin dekat, semakin akrab. Bahkan Allah mengakrabkan diri sama dia. Jadi the meekness of Job begitu nyata kayak Musa. Tidak ada orang di muka bumi yang lemah lembut kayak Musa. Lemah lembut itu tuh meek. Artinya controlled strength. Gara-gara karunia buah roh. Ini buah rohnya. Buah roh. Jadi buah roh itu keluar dari proses penderitaan. Karena keterbatasannya kita mesti hadapi di tengah penderitaan. Dan the meekness of Job bisa membuat ketiga temannya yang gak sensitif sama sekali terhadap kondisi si Ayub, itu diterima Tuhan doanya. Dan Tuhan akibatnya mau ngampuni tiga temannya. Yang sama sekali gak ada meekness sama sekali. Dan Tuhan gak mau ngakui mereka hambanya loh. Sama sekali. Jadi melewati proses penantian yang panjang itu, Ayub membuat suatu keputusan namanya dia pilih untuk naik anak tangga integritas. Oke, nah Yesus di sini memberi pada kita, kenapa kok penderitaan ini penting? Ya, itu membawa kita kembali ke Matius 5 ayat 3 sampai 10. Dia berkatakan, orang yang hidup sesuai tangga keintegritas untuk bisa hidup di kerajaan Allah akan mengerti bagaimana hidup bahagia. Mau bahagia? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita karena miskin jadi berduka cita. Mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Nah, ada 12 langkah anak tangga menuju kepada rendah hati. Anda baca dari Santo Benedictus. Tujuannya melakukan hidup seperti ini supaya perfect love of God, kasih Allah yang sempurna, masuk ke jiwa kita dan mentransformasi seluruh kepribadian kita. Akibatnya the old will birth the new, yang step kelima. Yang lama melahirkan yang baru. Dengan cara memproses kedukaan, tidak berarti Anda biarin aja disuruh hilang kok sama Tuhan, bodo amat deh. Yang meninggal ya meninggal, nggak bisa seperti itu. Kehilangan Anda, kedukaan itu harus diterima, yes, diakui dan peluk dan lewati lembah kedukaan itu bersama Tuhan. Nah, waktu Anda berjalan bersama Tuhan melewati kesedihan, kedukaan, sakit, penderitaan itu sampai mati, sampai nyerah total. Allah itu diizinkan Anda masuk bekerja untuk membentuk manusia batin kita. Sebab Allah kan tinggal di dalam batin kita yang terdalam. Kita akan masuk ke dalam dan melihat kondisi kita apa. Dan mengaku dan Allah penuhi seluruh jiwa kita dengan hadiratnya. Sampai karakter Allah timbul. 2. Anda tetapi juga Anda pada waktu memeluk kedukaan itu, mengizinkan kedukaan itu atau melalui kehilangan itu menjadi berkat. Makanya bisa sukacita, Ibu Jane. Nah, inilah yang dilakukan Ayub. Jangan kabur dari menderita, dari penderitaan, jangan lari atau jangan mengobati diri, jangan menghindar sama sekali. Hadapi. Nah, kehidupan lama Anda itu mesti mati supaya yang baru hadir. Jadi the old life betul-betul has to be over. Sebetulnya yang Tuhan melalui penderitaan ini, kehidupan manusia lama itu mesti selesai, mesti nggak ada lagi. Makanya di bab Islam kan, dari kematian profetik sekarang dimatiin bener-bener. Bukan badannya, sifat-sifat manusia lamanya itu. That door, dan sekali mati tutup pintunya, jangan pernah dibuka-buka lagi. Ada finalitas di situ.
Oke. Dan jangan kembali ke situ lagi. Sebab it's God's time, sebab ini waktunya Allah untuk yang lama mati dan tumbuhlah yang baru. Haleluya. Ini Yohanes 12 kan, 24 sampai 26. Biji kalau nggak jatuh mati, ya nggak bisa keluar. Tunas yang baru. So, Tuhan akibatnya memulihkan seluruh kehidupannya Ayub, di mana Ayub 42 ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayubnya ditransformasi. Bukan Ayub yang lama, tapi Ayub yang baru. Dengan karakter baru, pribadi baru, Tuhan bisa percayakan kelimpahan milik Allah kepada orang-orang yang sudah ditransformasi. Okay? So di sini Anda melihat bahwa Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Dan Ayub itu mati dalam fulfillment of life. Okay? To the fullness. Jadi apa sih sebetulnya central message of Christ? Apa sih jantung daripada pembelajaran Ayub ini? That the suffering and the death bring resurrection and transformation. Penderitaan dan kematian membawa berkat dan penderitaan itu membawa, saya salah pencet ini. Penderitaan itu membawa kehidupan baru di dalam kehidupan kita, membawa transformasi dan kebangkitan. So, dari kehilangan ini dan kematian ini kita lihat Allah hidup ya, Allah tuh nyata. Bahwa kita melayani Allah yang betul-betul powerful. Oke. Kita doa. Saya mau Anda merenungkan semua ini karena pembelajarannya mungkin nggak gampang, tapi kalau Anda suka nggak suka akan dibawa kemari kok sama Tuhan. Ya. Bapak, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya semua pengalaman perjalanan kerohanian Ayub adalah contoh untuk kami lewati, responi, karena Kau akan membawa kami ke tempat ini juga. Kami percaya Roh Kudus Kau berhembus pada setiap kami, membawa pengingatan kembali akan firman ini, pewahyuan sampai ngerti, sampai kami pun ditransformasi. Kemuliaan hanya bagimu Bapa saat itu. Kau yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dan kita akan bertemu lagi hari Sabtu dengan pengajaran yang baru ya, dan Anda akan belajar bahwa bagaimana perjalanan Ayub ini akan membuat kita itu betul-betul bisa ada empati sama orang lain. Ini masa di mana kasih kepada sesama akan ditimbulkan, Tuhan dibentuk. Jadi kita akan dilepaskan dari saling menghakimi, saling mengkritik, okay? Tapi membangun. Bahkan menunjukkan jalannya karena kita udah melaluinya. Okay? So jadilah kita saksi bagi sesama kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita berjumpa lagi sampai hari Sabtu. Tetap belajar terus. Kita akan lanjutkan dari yang ini. Dan Tuhan berkati.